Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Binal Ummah Kuningan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam semoga selalu Allah limpahkan dan curahkan kepada panutan kita, teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan tabi'in tabi'atnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, lau qila li ahlil kuburi tamannau. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur, berangan-anganlah kalian, la tamannau an yakuna lahu yauman min Ramadan. Mereka pasti akan mengharapkan agar diberikan satu hari saja dari bulan Ramadan. Mereka sangat berharap seandainya boleh mereka diberikan satu hari saja dari bulan Ramadan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah yang diangan-angankan, dan yang diharapkan oleh penghuni kubur, oleh orang yang sudah meninggal dunia. Dan kenapa mereka berharap untuk bisa diberikan kesempatan walau hanya satu hari dari bulan Ramadan? Tentu karena mereka menyadari bahwa setelah berada di alam kubur, ternyata yang paling bermanfaat adalah amal ibadah, amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka ingin dikembalikan kembali lagi kepada dunia, diberikan satu hari di bulan Ramadan, tentu mereka bukan bermaksud ingin ketemu dengan keluarganya, ataupun ingin bermain-main, ingin bersenang-senang, dan sebagainya. Tetapi ketika mereka diberikan kesempatan itu, pasti mereka ingin mengisi satu hari itu dengan berbagai macam amal-amal ibadah, dengan berbagai macam-macam amal ketaatan. Karena mereka menyadari bahwa itulah yang akan memberikan manfaat kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur dan di akhirat kelak. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Kita sedang berada di hari, di waktu yang diharapkan oleh mereka yang sudah meninggal. Oleh karena itu, maka marilah kita memanfaatkan waktu yang amat sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. Ibaratnya kita ini, di hadapan kita ada sesuatu yang amat sangat berharga. Mungkin kalau diibaratkan berupa emas ataupun intan atau berlian yang sangat bernilai tinggi. Nah, kalau kita membiarkan saja, tidak mengambil hal yang paling bermanfaat itu, hal yang berharga itu, maka sungguh kita amat sangat bodoh. Nah, oleh karenanya marilah kita
memanfaatkan sisa-sisa waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini. Kita lebih tingkatkan lagi amal ibadah kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ajal sudah tiba dan kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan. Jangankan 1 hari, walaupun 1 detik kita tidak bisa. Kalau ajal sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktunya ajal sudah tiba, maka tidak bisa disegerakan dan tidak bisa pula diakhirkan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau memberikan atau mengakhirkan kepadaku ila ajalin qarib, kepada waktu yang sedikit saja, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, aku akan bersedekah dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan suatu jiwa yang sudah datang masa kematiannya. Idza jaa ajaluha. Jadi Allah tidak akan mengakhirkan seseorang yang sudah tiba ajalnya. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk menyesal kalau sudah tiba ajalnya. Nah, kita sekarang masih diberikan kesempatan hidup. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Orang yang cerdas, dia pasti akan bekerja untuk sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh, maka dia akan terus mengulur-ngulur waktu, akan mengikuti hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwa orang yang cerdas dia akan mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Dan dia beramal, bekerja untuk sesudah kematiannya. Sedangkan al-ajiz, orang yang lemah atau orang yang bodoh, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi at-tamanni. Jadi dia akan terus mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia akan berangan-angan kepada Allah. Dia akan mengulur-ngulur waktu. Ah, nanti saja ibadahnya. Ah, nanti besok saja. Ah, nanti tahun depan saja, dan seterusnya. Dan dia punya harapan kepada Allah. Mengharapkan ampunan dari Allah. Mengharapkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, yang mengulur-ngulur waktu, yang mengulur-ngulur, menunda-nunda amal kebaikan, sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh dan orang yang tertipu oleh hawa nafsunya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, kemudian menunda-nunda pekerjaan, karena kita pasti akan merugi. Sekali lagi, marilah kita isi masa-masa akhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dengan meningkatkan amal ibadah kita, baik dari sisi tilawah Al-Qur'annya, kemudian dari sisi sholat-sholat sunnahnya, infak dan sodakohnya, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia, yang terbuang tanpa diisi dengan amal kebaikan, karena itulah yang akan sangat bermanfaat bagi kita di akhirat kelak, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, bahwa orang yang sudah meninggal amat sangat berharap agar diberikan 1 hari saja dari bulan Ramadan, dan kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan ini, maka mari kita isi dan kita manfaatkan sisa-sisa waktu yang ada yang amat sangat berharga ini dengan berbagai macam amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, kekuatan dan kesabaran di dalam beribadah dan mengabdi kepadanya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan segala kekurangan-kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.